Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrafil Huda dengan NIM 2022 dari kelas B, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Layanan M-Banking terhadap Kepuasan Nasabah di Bank BRI Kudus. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Dunia perbankan melihat bahwa perkembangan teknologi informasi dapat menciptakan jenis dan peluang bisnis baru, yakni transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik dengan terhubung internet. Transaksi bisnis elektronik dengan internet merupakan wujud pemanfaatan perkembangan teknologi informasi oleh dunia perbankan sebagai bentuk inovasi layanan baru yang dapat menarik minat nasabah karena mampu memberikan layanan yang nyaman dan aman dan mudah. Mobile banking merupakan layanan perbankan yang berbasis aplikasi. Mobile banking dilengkapi dengan sistem keamanan yang tinggi. Tujuan akhir penggunaan mobile banking adalah untuk memuaskan nasabah. Secanggih apapun sistem mobile banking, jika akhirnya hanya mengecewakan dan menimbulkan risiko yang besar serta meningkatkan rasa tidak aman kepada nasabah, maka tidak memberikan nilai tambah kepada bank maupun nasabah. Oleh karena itu, kepuasan nasabah dalam menggunakan fasilitas mobile banking perlu dievaluasi serta diidentifikasi faktor-faktor penentunya. Beberapa keluhan yang menggunakan mobile banking seperti error pada jam-jam tertentu, tampilan monoton, SMS notifikasi terlambat masuk, dan sukar aktivasi kembali jika mengganti nomor telepon. Hal ini akan mengakibatkan persepsi kualitas mobile banking tersebut menurun dan akan membuat nasabah enggan menggunakan mobile banking kembali karena keluhan seperti ini mempengaruhi kualitas layanan yang dirasakan oleh nasabah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilaksanakan penelitian dengan judul Kualitas Layanan Banking pada PT Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Kudus. Rumusan masalah: bagaimana persepsi nasabah terhadap keandalan, kemudahan penggunaan, kecepatan, keamanan, dan kesediaan layanan M-Banking Bank BRI. Kedua, sejauh mana pengaruh layanan M-Banking terhadap kepuasan nasabah di Bank BRI? Apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan nasabah antara pengguna M-Banking dan non-penggunaan M-Banking Bank BRI? Yang ketiga, batasan masalah. 1. Efektivitas, kemudahan penggunaan, kecepatan, keamanan, dan kesediaan layanan M-Banking Bank BRI. Layanan M-Banking. Yang kedua, layanan M-Banking sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank BRI. Yang ketiga, kepuasan nasabah terhadap layanan M-Banking di Bank BRI, wilayah kantor cabang Kudus. 4. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepuasan nasabah terkait dengan penggunaan layanan M-Banking di Bank BRI dan untuk mengevaluasi kualitas layanan M-Banking yang disediakan oleh kantor Bank BRI dari perspektif nasabah, supaya bisa mengidentifikasi faktor-faktor paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan layanan M-Banking di Bank BRI. Yang kelima, manfaat. Ada beberapa manfaat dari makalah ini, yaitu dapat memberikan rekomendasi praktis yang didasarkan pada temuan penelitian. Rekomendasi ini dapat membantu Bank BRI untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam menyediakan layanan banking yang memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah sehingga meningkatkan tingkat kepuasan nasabah secara keseluruhan. Yang kedua, memberikan wawasan yang berharga bagi Bank BRI tentang pentingnya layanan M-Banking dalam mempengaruhi kepuasan nasabah. Hasil penelitian dapat membantu Bank BRI untuk
memahami faktor-faktor yang ditingkatkan dalam layanan m-banking mereka agar dapat meningkatkan tingkat kepuasan nasabah. Bab 2, kajian pustaka, landasan teori, jurnal atau penelitian terdahulu. Di sini ada pada tahun 2019 di Imelda dan Hikmayanti Waida melakukan penelitian dengan membuat jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan M-Banking terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BRI KCP Kayu Tangi, Banjarmasin. Pada tahun 2020, Amatun Nur Makmuriyah dan Kartika Maria Fani melakukan penelitian dengan membuat jurnal yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking. Yang selanjutnya pada tahun 2022, Putri Amalia dan Anna Zakia Hastriana melakukan penelitian dengan membuat jurnal yang berjudul Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Keamanan, dan Fitur M-Banking terhadap Kepuasan Nasabah yang dalam bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu landasan teori. Teknologi Accept Model TAM. Teknologi Accept Model TAM adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan oleh publik. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Davis dan dikembangkan Theory of Rational Action TRA, Adyen dan Fishbein. Teknologi Accept atau disingkat dengan TAM adalah salah satu teori yang paling umum digunakan untuk mengukur penerimaan dan pemahaman pelanggan saat menggunakan layanan yang baru diluncurkan Hartono 2008. Model teknologi Accept Model atau TAM dikembangkan dari teori psikologi yang menjelaskan bahwa perilaku pengguna layanan teknologi informasi didasarkan pada keyakinan, belief, sikap, attitude, niat, intention, dan hubungan perilaku pengguna, user behavior relationship. Menurut Hartono menyebutkan bahwa beberapa kelebihan yang dimiliki TAM merupakan model perilaku yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi belum diimplementasikan karena pengguna tidak memiliki keinginan untuk menggunakannya. TAM dibangun di atas dasar teori yang kokoh. TAM telah diuji oleh sebagian besar penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung sehingga dapat disimpulkan bahwa TAM adalah model yang terbaik. Dan C, TAM adalah model yang sederhana tetapi telah diperoleh hasil yang efektif. Selanjutnya yaitu model TAM ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor manfaat. Perceived influence adalah ukuran di mana orang percaya bahwa penggunaan teknologi akan membawa manfaat bagi mereka yang menggunakan. Ketika suatu jasa bermanfaat dalam penggunaannya, banyak konsumen akan lebih puas dan tertarik untuk menggunakan jasa tersebut. Konsumen memiliki sense of benefit yang tinggi akan termotivasi untuk menggunakan jasa tersebut. Kegunaan yang dirasakan juga didefinisikan sebagai sejauh mana seorang percaya menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua adalah kemudahan. Kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Davis dan Van Kates mengatakan bahwa kemudahan persepsi dapat diukur dengan jelas dan dapat ditandai interaksi pribadi dengan sistem jelas dan mudah dipahami. Sedikit usaha melepaskan energi dan petunjuk yang mudah digunakan. Kemudahan penggunaan dapat mendorong seseorang untuk menerima menggunakan sistem yang lancar dan aktivitas perbankan yang mudah. Jika kemudahan penggunaan sistem layanan mobile banking memiliki layanan yang mudah dipahami dan digunakan, maka nasabah dapat dengan mudah mempelajari penggunaan
Maka nasabah dapat dengan mudah mempelajari pengoperasian mobile banking untuk bertransaksi dengan nyaman. Teknologi kualitas adalah teknologi yang mudah digunakan, tidak hanya mudah digunakan dan dioperasikan, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk lebih mudah menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan dibanding dengan tidak menggunakan teknologi. Oleh karena itu, semakin tinggi kemudian penggunaan aplikasi mobile banking, maka semakin tinggi pula kepuasan nasabah dalam menggunakan aplikasi mobile banking. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian kantor cabang BRI Kudus. Analisa kebutuhan, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiono 2011. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pervasive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang sumber datanya berdasarkan pertimbangan tertentu. Sugiono 2011. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah nasabah BSI KCP Sumeneb yang dilakukan transaksi dengan bank syariah tersebut minimal selama 6 bulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber data yang memberi data kepada pengumpul data (Sugiono 2011), yaitu nasabah penggunaan mobile banking BSI KCP Sumeneb sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Terakhir, teknik analisis data dalam penelitian ini ialah regenerasi linter bergandan dengan menggunakan program SPSS versi 22.0. Selanjutnya flowchart. Di sini sudah saya berikan flowchart, yaitu pertama start urutannya, yang kedua user, register, login account, view account, bisa memilih deposit money, check account balance, dan withdraw money. Yang terakhir end. Kemudian selanjutnya juga ada perancangan. Di sini sudah saya kasih perancangan, yaitu pertama ketik SMS request registrasi, terus selanjutnya bisa apakah yang formal SMS valid, bisa menampilkan pesan kesalahan format SMS. Selanjutnya bisa lanjut ke bawah, apakah terdaftar sebagai nasabah, menampilkan pesan kesalahan user. Ini ada gambarannya langsung dalam perancangan. Oke, selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian A. Deskripsi objek penelitian. Data hasil penelitian diperoleh sebanyak 100% responden sebagai sampel yang menyebarkan kuesioner secara online dan berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan secara penuh. Kuesioner yang disebar mencakup data karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Dari data karakteristik yang ada pada penelitian memiliki presentasi untuk jenis kelamin perempuan sebesar 56,5%, laki-laki sebanyak 43,5%, usia responden kurang dari 20 sebanyak 10,6%, 2-30 tahun sebanyak 256,3%, 30 umur 30 sampai 40 tahun sebanyak 37,2%, lebih dari 40 tahun sebanyak 25,9%, pendidikan untuk tingkat SMO atau SMK sederajat sebanyak 18,5%, diploma sebanyak 23,4%, sarjana karyawan swasta terbanyak
sebanyak 37,3%, aparatur sipil negara 15,2%, dosen sebanyak 20,5%, guru sebanyak 7,5%, wira swasta sebanyak 10,6%, lainnya yaitu 8,9%. Selanjutnya ada uji validasi dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas variabel peneliti terhadap responden merupakan prosedur agar data yang diperoleh layak untuk pengujian. Uji ini digunakan untuk menguji data yang menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner untuk melihat pertanyaan dalam kuesioner yang diisi oleh responden tersebut layak atau belum. Hasil penguji dapat dilihat pada tabel berikut, pada gambar berikut ini. Ini adalah tabel, ada beberapa tabel. Selanjutnya berdasarkan hasil data pada tabel di atas, item pertanyaan pada setiap variabel yang digunakan untuk menunjukkan semua valid sebab nilai R hitung lebih besar dari nilai R. Sedangkan untuk uji reliabilitas pada setiap variabel yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini yang ada di gambar. Tabel 2 uji reliabilitas. Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan data yang tersaji dalam tabel 2, semua variabel dalam penelitian ini reliable. Hal itu dapat dilihat dari nilai Cronberg alpha pada semua variabel memiliki nilai besar dan nilai standar. C. Uji asumsi klasik. Uji normalitas digunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui dalam model regensi penelitian apakah terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data pada penelitian ini dilihat sebagai berikut. Berdasarkan uji normalitas pada gambar 1 dan 2 menggunakan grafik, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebarkan sekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang telah terdistribusikan normal dan model regresi layak digunakan. Selanjutnya uji multikolineritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Hasil uji multikolineritas pada penelitian ini dilihat sebagai berikut. Pembahasan penelitian yang terakhir, pengaruh pemanfaatan banking terhadap kekuasaan nasabah dalam bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia KCP Sumeneb. Temuan peneliti ini menjelaskan bahwa kemanfaatan banking berpengaruh signifikan terhadap kekuasaan nasabah dalam bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia KCP Sumeneb. Nilai koefisien regresi variabel kemanfaatan banking sebesar 0,243. Nilai koefisien positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kemanfaatan m-banking dengan kepuasan nasabah. Jika kemanfaatan m-banking ditingkatkan, maka kepuasan nasabah menjadi semakin meningkat. Hasil penelitian ini diperkuat dengan temuan Zahra 2021 menunjukkan bahwa kemanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah secara parsial. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel kemanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah. Nilai koefisien regresi variabel kemudahan m-banking sebesar 0,581. Nilai koefisien positif menunjukkan adanya hubungan searah antara kemudahan m-banking dengan kepuasan nasabah. Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Mafakhir Hilmi 2019.
Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil temuan dari Amia Rizky Damayanti 2021 bahwa fitur berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan perilaku pemakaian M-Banking secara parsial. Dari ini hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel fitur atau berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa adanya unsur fitur dalam menggunakan sebuah aplikasi sangat membantu pengguna sehingga dapat merasakan dari pemakaian sistem. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.